Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahada Farur Rahma, mahasiswa Institut Siami, NPMCA 1911110476, kelas A 41901J, mata kuliah Etika Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan modul ke-14, yaitu pengembangan diri dan etika kerja. Bagian pertama, pengembangan etika kerja. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Pada dasarnya, etika kerja merupakan gabungan antara dari kata etika yang berarti ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Pengertian ini muncul mengingat etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti adat, kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, dan cara bertindak. Kemudian diturunkan kata ethics dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan etika dengan membedakan 3 arti, yaitu diantaranya 1. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk. 2. Kumpulan atau nilai. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah. Masalah yang begitu kompleks yang sering dihadapi oleh para manajer adalah dalam menghadapi tingkah laku karyawan. Keadaan ini bisa menjadi tekanan dan bahkan tantangan dalam menerapkan aspek etika kerja, seperti ketidakjujuran, ketidakdisiplinan, ketidakadilan, kecurangan, pertanggungjawaban administrasi, keegoan, dan sebagainya. Karena itu, muncullah perhatian yang besar bagaimana caranya agar para karyawan dan tentunya juga manajer bekerja dengan standar etika tertentu. Etika kerja adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Prinsip-prinsip kinerja kerja pada karyawan. 1. Melaksanakan tugas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. 2. Selalu berorientasi pada budaya peningkatan mutu kinerja. Ketiga, saling menghormati sesama karyawan. 4. Membangun kerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas perusahaan. 5. Memegang amanah atau tanggung jawab dan kejujuran. 6. Menanamkan kedisiplinan bagi diri sendiri dan perusahaan. Peran perusahaan untuk membina etika kerja adalah sebagai berikut. 1. Membuat kode etika kerja dengan melibatkan para karyawan. 2. Pelatihan tentang pengertian dan penerapan etika kerja. 3. Melaksanakan proses sosialisasi dan internalisasi etika kerja. 4. Meningkatkan komunikasi horizontal dan vertikal, formal dan informal. 5. Meningkatkan fungsi pengawasan kerja. 6. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang berketika kerja. Ini sebagai motivasi bagi karyawan lainnya dalam meningkatkan etika kerjanya. Adapun manfaat etika. Terdapat beberapa manfaat etika mengapa hal ini harus ada dalam suatu profesi yang terdapat dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, yaitu 1. Memberi rasa tanggung jawab. 2. Dapat dijadikan pedoman. 3. Meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi. 4. Menciptakan ketertiban dan peraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. 5. Dapat digunakan sebagai kontrol sosial. 6. Dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. 7. Dapat mencegah campur tangan dari pihak luar. 8. Dapat melindungi hak-hak anggota dan pekerja, serta 9. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Fungsi-fungsi etika. 1. Dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi kritis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. 2. Menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual
berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. Keempat, digunakan untuk menolong sebuah pendirian. 5. Digunakan untuk membedakan mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak boleh dirubah. 6. Digunakan untuk menyelesaikan masalah moralitas maupun masalah sosial lainnya dengan suatu bentuk pemikiran yang kritis dan sistematis. 7. Menggunakan nalar untuk dijadikan pijakan, bukan menggunakan suatu perasaan yang dapat merugikan banyak orang. 8. Menyelidiki suatu permasalahan sampai ke akarnya. Contoh etika 1. Contoh etika baik di masyarakat: mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, mencium tangan orang tua sebelum melakukan aktivitas apapun, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan yaitu tempat sampah, meminta maaf saat melakukan sebuah kesalahan dan secara gentle mengakuinya, makan menggunakan tangan kanan. Contoh etika buruk di masyarakat diantaranya itu 1. Tidur di kelas saat kuliah sedang berlangsung. 2. Parkir motor di trotoar, padahal fungsi trotoar adalah untuk pejalan kaki. Yang 3. Melawan arah saat mengendarai sepeda motor. Prinsip etika profesi atau pekerjaan. Etika memegang peranan yang sangat penting dalam hidup atau bertingkah laku, salah satunya saat melakukan pekerjaan atau bekerja. Salah satu kunci sukses dalam karir adalah memiliki etika yang baik, karena kedudukan etika itu berada paling tinggi di atas skill maupun kecerdasan. Etika-etika yang harus dimiliki jika ingin sukses dalam karir. 1. Tanggung jawab. Dalam menjalankan pekerjaan harus tanggung jawab terhadap apa yang diembannya. 2. Menjaga integritas. Integritas ini berhubungan dengan kepercayaan. Kepercayaan berhubungan dengan tanggung jawab. Semakin banyak tanggung jawab yang diemban dan diselesaikan, maka integritas atau tingkat kepercayaan orang terhadap kita akan semakin tinggi. 3. Objektivitas. Dalam melakukan pekerjaan, kita harus profesional dan objektif supaya hasil yang didapat itu maksimal. 4. Kerahasiaan. Setiap pekerjaan pasti punya rahasia yang tidak boleh publik atau orang lain tahu. Karena itulah kita harus bisa menjaga kerahasiaan kantor dengan baik. Sekian dari saya atas penjelasan modul ke-14. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.